Anda menyaksikan IPO Watch bersama saya Andi Calini. Pemirsa, pemerintah telah menetapkan untuk mencapai net zero emissions di tahun 2060 atau lebih cepat dengan berbagai langkah. Salah satunya pemerintah mendorong agar masyarakat beralih nih dari penggunaan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Nah, saya tertarik nih untuk membeli motor listrik. Hitung-hitung sebagai langkah saya untuk mendukung target pemerintah nih. Dan juga sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya untuk masa depan bumi pertiwi kita. Nah pemirsa, saat ini saya sudah sampai nih di salah satu showroom motor listrik milik salah satu produsen motor listrik karya anak bangsa, yaitu United Bike dan United E-Motor nih. Siapa tahu ada motor listrik yang cocok dan pas buat kebutuhan saya. Ikutin saya yuk. Iya nih Mas, saya pengen cari motor listrik. Kira-kira motor listrik apa saja sih Mas yang saat ini paling banyak dicari? Pengen lihat dong contoh-contohnya. Kebetulan ada bos saya, Pak Andrew, langsung aja Mbak. Oh oke. Halo Hai, Pak. Sasa. Apa kabar Pak Andrew? Baik. Wah pas banget nih Pak Andrew. Saya lagi keliling-keliling pengen cari motor listrik yang kira-kira cocok dan pas buat saya nih. Tapi sambil keliling-keliling lihat, boleh ya Pak saya ngobrol-ngobrol nih sama Pak Andrew terkait dengan industri kendaraan listrik, khususnya motor listrik Indonesia nih Pak. Karena kan saat ini pemerintah betul-betul lagi gencar-gencarnya ya Pak untuk mendorong masyarakat untuk beralih ataupun konversi menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Nah pandangan Pak Andrew ini seperti apa sih? Nah, memang kita lihat akhir-akhir ini kan panas bumi ini kan meningkat terus, udara tambah meningkat, polusi udara yang tambah banyak ya. Dan tentu pemerintah konsen terhadap ini dan dunia juga konsen dengan adanya Paris Agreement di mana supaya panas bumi ini tidak terus meningkat ya. Jadi salah satu untuk mengurangi panas bumi dan polusi tentu menggunakan motor listrik. Motor konvensional atau berbahan bakar fosil itu banyak sekali mengeluarkan emisi karbon. Jadi untuk mengurangi itu tentu bahan bakar dari baterai ini sangat ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi sama sekali. Ya, jadi saya rasa motor listrik ini salah satu pilihan untuk mengurangi polusi ini. Oke, nah tapi kalau dari segi operasional nih Pak Andrew, sebetulnya keunggulannya apa sih dibandingkan dengan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil? Apakah betul nih Pak memang lebih hemat? Ya, motor listrik ini dibandingkan motor konvensional ya atau ICE itu jauh lebih murah. Hanya membutuhkan 15% dari biaya motor konvensional, 15 dengan jarak tempuh yang sama ya, itu jauh lebih murah. Dan biaya perawatan, motor listrik ini tidak ada mesinnya, tidak perlu ganti olinya, busila dan lain-lain gitu ya. Karena mesinnya itu cuman baterai dan dinamo, ya, konverter. Jadi sangat sedikit perawatannya, minim sekali untuk perawatannya. Nah kalau kita lihat juga pemerintah ini kan juga mengucurkan berbagai insentif ya Pak. Ini seperti apa tanggapan Bapak? Apakah insentif ini sudah cukup nih Pak untuk meningkatkan minat masyarakat? Ya, ini subsidi 7 juta ya untuk masyarakat itu sangat membantu ya. Sehingga masyarakat bisa membeli ya dengan harga di bawah 10 juta dengan subsidinya 7 juta tadi. Nah ini tentu minat masyarakat akan
beli motor listrik dibandingkan membeli motor konvensional yang harganya masih relatif tinggi ya, dan biaya perawatannya yang cukup besar juga. Heeh. Kalau dari segi produsen nih Pak, apalagi sih Pak yang dibutuhkan oleh produsen motor listrik di Indonesia untuk semakin meningkatkan dan juga memperkuat ekosistem motor listrik di Indonesia nih Pak dari pemerintah? Dari pemerintah ya, selain subsidi yang diberikan tentu dari kami industri motor listrik menginginkan pemerintah lebih ikut campur ya, lebih membantu untuk mengembangkan peningkatan pengguna motor listrik ini. Sekarang pemerintah sudah mulai membuat perusahaan yang namanya IBSC ya, Indonesian Battery Corporation. Itu di mana nanti akan diseragamkan bentuk baterainya dan akan membuat stasiun-stasiun di seluruh Indonesia. Nah, ini sangat membantu sekali untuk perkembangan motor listrik di Indonesia. Motor listrik kita ini saat ini bisa dengan sistem charger. Dan kita sekarang mengembangkan mengikuti apa yang IBC buat. Jadi kedepannya begitu IBC sudah memiliki stasiun itu, swap, baterai kami bisa ikut di swap juga. Jadi bisa selain di charge, bisa juga di swap. Nah Pak Andrew, kalau kita lihat juga terkait dengan industri motor listrik di Indonesia, ini kan geliatnya nih lagi seru-serunya ya Pak ya. Apakah memang kompetisi motor listrik di Indonesia ini semakin sengit nih Pak dengan munculnya berbagai brand motor listrik di Indonesia? Ya, pabrik motor listrik di Indonesia tentu sekarang ini bertumbuh cukup banyak ya. Tapi United ini kan dasarnya udah dari pabrik sepeda yang sudah terbiasa pabrikan, yang sudah berpengalaman 30 tahunan ya. Kami sudah biasa membuat frame yang presisi, sudah biasa membuat cat yang baik, assembling, dan lain-lain dengan peralatan yang canggih ya. Kami juga sudah membuat pabrik baterai sendiri. Kami tahun ini akan membuat dinamonya sendiri. Jadi untuk persaingan tidak ada masalah ya. Dan kami sudah memiliki TKDN. TKDN kami di atas 40. Oke, Jadi sudah dipastikan 40% ya Pak? Ya, Bahkan di atas tadi? Di atasnya jauh. Sedangkan dari industri lain, mereka mungkin banyak yang belum memiliki TKDN. Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan subsidi 7 juta. Dan mereka tidak bisa masuk di e-katalog LKPP itu ya. Jadi inilah keunggulan United ya. Dan kami juga memiliki outlet-outlet yang cukup banyak ya di satu Indonesia ini. Wow, dengan United yang sudah berkiprah puluhan tahun di Indonesia nih Pak, saya makin penasaran apa sih sebetulnya alasan United ini untuk mendiversifikasikan produknya ke motor listrik yang saat ini utamanya yang saya lagi cari-cari nih Pak di showroomnya. Kalau gitu boleh ya Pak, kita ngobrol-ngobrol sambil keliling ya Pak ya. Ya, ayo. Pemirsa, jangan kemana-mana, dialog segmen khusus IPO Watch akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.